Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Revanita Selebur Tarigan dengan NIM 6242210014. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein, mata kuliah biokimia olahraga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rika Nailufar Sinaga, M.Biomed. Sebelum kita mempelajari bagaimana proses metabolisme protein terjadi, kita harus mengenal tentang apa itu protein dan asam amino. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya yang utama atau yang didahulukan. Sedangkan asam amino adalah sebuah senyawa organik yang mengandung gugus amina atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH. Kedua gugus tersebut terikat pada rantai karbon dengan panjang tertentu. Asam amino tergolong sebagai monomer yang jika tergabung akan membentuk sebuah polimer. Jadi, simpelnya asam amino itu bagian-bagian kecil yang menyusun sebuah protein, sedangkan protein bangunan besar yang terbuat dari bagian-bagian kecil tersebut. Selanjutnya, klasifikasi asam amino. Asam amino terdiri dari dua, yang pertama asam amino esensial, dan yang kedua asam amino non-esensial. Asam amino esensial artinya asam amino ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan kita harus memperolehnya dari makanan. Contohnya itu seperti argin, fenolalanin, histidin, lisin, leusin, isoleucin, metionin, treonin, triptofan, dan valin. Sedangkan asam amino non-esensial, asam amino ini dapat diproduksi oleh tubuh, seperti alanin, asam aspartat, asam glutamat, asparagin, glisin, glutamin, prolin, serin, sistein, dan tirosin. Proses pencernaan protein. Saat kita memakan makanan yang mengandung protein, contohnya seperti ikan, protein di dalamnya dihancurkan terlebih dahulu secara fisik di dalam mulut. Kemudian akan dilarutkan dengan air dan enzim di dalam mulut dan lambung. Di lambung, makanan ini akan menjadi semacam cairan yang disebut dengan kim. Kemudian, kim yang mengandung molekul protein masuk ke dalam usus dan mulai dicerna oleh enzim pencerna protein. Awalnya, protein besar dipecah oleh enzim pepsin menjadi potongan-potongan lebih kecil. Kemudian, di usus halus, enzim lain yang disebut erepsin memecah potongan kecil ini menjadi asam amino, yaitu bentuk paling dasar dari protein. Kemudian, asam amino diserap oleh jonjol usus atau villi ke dalam aliran darah. Setelah itu, ada dua kemungkinan yang terjadi. Asam amino tadi langsung digunakan oleh tubuh sesuai kebutuhan, misalnya untuk membangun otot, membuat enzim, hormon, atau memperbaiki sel-sel. Jika tidak digunakan langsung, asam amino akan langsung masuk ke hati dan mengalami proses diaminasi, yaitu penghilangan gugus aminanya. Hasil dari diaminasi tadi, bagian asam keto dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi, sedangkan bagian yang mengandung nitrogen dan senyawa lain akan dibuang oleh tubuh sebagai urea dan amonia melalui ginjal. Setelah protein dicerna di usus halus, asam amino hasil pemecahan diserap oleh sel-sel usus halus yang disebut enterosit. Dari enterosit, asam amino kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler di sekitar usus. Proses ini memungkinkan asam amino memasuki peredaran darah atau sirkulasi sistemik dan terbawa ke seluruh tubuh. Setelah berada dalam aliran darah, asam amino didistribusikan ke berbagai sel dan jaringan sesuai kebutuhan, seperti ke otot, hati, atau organ lainnya. Setelah masuk ke sel, asam amino bisa mengalami dua proses. Yang pertama, katabolisme, yaitu pemecahan asam amino untuk menghasilkan energi atau membawa senyawa lain. Yang kedua, anabolisme, yaitu penggunaan asam amino untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh, seperti pembentukan otot, enzim. Selanjutnya, katabolisme protein. Proses katabolisme protein terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu pemindahan gugus amina, yang kedua transport amonia, yang ketiga siklus urea, dan yang keempat itu perubahan kerangka karbon. Pemindahan gugus amonia terdiri dari dua, yang pertama transaminasi dan deaminasi.
Sedangkan perubahan kerangka karbon terdiri dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Transaminasi adalah reaksi yang memindahkan gugus amina dari asam amino ke alfa-ketoglutarat yang menghasilkan L-glutamat untuk proses dalam reaksi deaminasi dan ekskresi. Di sini enzim yang berperan itu alanin transminase, asparat transminase, leucin transminase, dan tirosin transminase. Sedangkan deaminasi adalah proses pelepasan gugus amino atau NH2 dari suatu senyawa, terutama asam amino, yang menghasilkan amonia atau NH3 atau ion amonium NH4+, dan senyawa karbon. Proses ini merupakan bagian penting dari metabolisme nitrogen. Deaminasi terjadi di hati dan ginjal, terutama pada glutamat, yang berfungsi mengubah glutamat menjadi alfa-ketoglutarat dan NH3. Enzim utama yang berperan adalah glutamat dehidrogenase. Fungsinya menyediakan substrat dan membuang nitrogen berlebih. Kemudian, proses transport amonia. Amonia dihasilkan di jaringan perifer, misalnya otot, sebagai hasil metabolisme asam amino. Amonia ini bersifat toksis jika beredar bebas dalam darah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menetralkannya sebelum sampai ke hati. Amonia akan bereaksi dengan glutamat untuk membentuk glutamin. Reaksi ini dibantu oleh enzim glutamin sintase. Glutamin adalah bentuk aman dari amonia yang bisa diedarkan dalam darah tanpa menyebabkan toksisitas. Glutamin yang telah terbentuk dilepaskan ke dalam aliran darah. Ini adalah bentuk transportasi tidak toksik dari amonia menuju hati atau organ lain yang memerlukan detoksifikasi. Di hati, glutamin dikonversi menjadi glutamat dan amonia oleh enzim glutaminase. Amonia yang dilepaskan ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam siklus urea untuk dibuang dari tubuh melalui urin. Selanjutnya, proses siklus urea. Langkah pertama yaitu pembentukan karbomoil fosfat. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Di sini amonia yang bersifat racun dan karbon dioksida bergabung untuk membawa senyawa karbomoil fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim karbomoil fosfat sintase 1 dan membutuhkan 2 molekul ATP serta aktivator N-asetil glutamat. Langkah kedua yaitu pembentukan sitrulin. Karbomoil fosfat kemudian bereaksi dengan ornithin untuk membentuk sitrulin. Reaksi ini dibantu oleh enzim ornithin transkarbamilase. Setelah terbentuk, sitrulin keluar dari mitokondria dan masuk ke dalam sitosol. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan argininosuksinat. Di dalam sitosol, sitrulin akan bereaksi dengan asam amino aspartat untuk membentuk argininosuksinat. Enzim yang memfasilitasi reaksi ini adalah argininosuksinat sintase, dan reaksi ini membutuhkan tambahan energi dari satu molekul ATP yang diubah menjadi AMP. Aspartat menyumbangkan nitrogen kedua yang akan menjadi bagian dari molekul urea nantinya. Keempat yaitu pembentukan arginin dan fumarat di dalam sitosol. Argininonsuksinat selanjutnya dipecah menjadi dua produk, yaitu arginin dan fumarat dengan bantuan enzim argininonsuksinatliase. Fumarat yang dihasilkan dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk digunakan kembali sebagai energi. Sementara itu, arginin akan melanjutkan proses ke langkah terakhir, yaitu pembentukan urea dan regenerasi ornithin di dalam sitosol. Pada langkah terakhir, arginin akan dipecah oleh enzim arginase menjadi urea dan ornithin. Urea yang kini tidak beracun akan dibuang dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Sedangkan ornithin dikembalikan ke dalam mitokondria untuk mengulangi siklus dari awal. Selanjutnya yaitu perubahan kerangka karbon. Setelah protein dalam tubuh dipecah menjadi asam amino, bagian nitrogennya akan dibuang melalui proses deaminasi, dan yang tersisa adalah kerangka karbon. Kerangka karbon ini kemudian dimanfaatkan oleh tubuh dengan cara dimasukkan ke dalam jalur siklus metabolisme energi.
khususnya yaitu siklus asam sitrat. Setiap jenis asam amino ini memiliki jalur yang masuk yang berbeda tergantung pada struktur kimianya. Misalnya, beberapa asam amino seperti glutamat, alanin, glisin, dan serin akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Asam amino lain seperti isoleusin, metionin, dan valin masuk ke dalam siklus sebagai suksinil KOA. Rangka karbon yang masuk ke dalam siklus ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi, membentuk glukosa, atau disimpan sebagai lemak, tergantung kebutuhan. Dengan cara ini, tubuh dapat memanfaatkan protein bukan hanya untuk membangun jaringan, tetapi juga sebagai sumber energi atau alternatif ketika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Terakhir yaitu, ketika metabolisme protein terganggu, maka akan terjadi beberapa gangguan seperti defisiensi asam amino esensial akan mengganggu sintesis protein dan fungsi tubuh. Yang kedua itu penyakit metabolik seperti fenilketonuria akibat kelainan enzimatik. Dan yang ketiga, jika kelebihan protein bisa menyebabkan beban pada ginjal dan gangguan metabolik. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.